Selamat siang Bu Denta, pada saya Grinali Rafael dengan NIM 2018-60156 akan menjabarkan materi sebelum UTS pada mata kuliah Manajemen Strategik yang dimana terdapat 6 chapter, yaitu chapter 1, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yang pertama chapter 1. Pada chapter ini kita diperkenalkan dengan apa itu manajemen strategik, manfaat, tantangan dan fase, serta model manajemen strategik yang dapat diterima dengan baik, di mana pemindaian lingkungan mengarah pada perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Lalu, pada chapter ini juga ditunjukkan bagaimana model tersebut dapat dilaksanakan melalui proses pengambilan keputusan dan audit strategi. Selanjutnya chapter 4. Pada chapter ini dibahas mengenai environmental scanning yang terdiri dari 3 bagian, yaitu nature or physical, societal, dan task. Serta pada chapter ini dibahas juga 5 model industry analysis yang dikemukakan oleh Porter. Chapter ini juga membahas mengenai tabel EFAS yang digunakan untuk menganalisis opportunity dan threat pada suatu perusahaan. Selanjutnya, chapter 5. Pada chapter ini membahas mengenai faktor dari lingkungan internal apa saja yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam menentukan strateginya, di mana faktor-faktor tersebut adalah struktur, budaya, dan sumber daya. Juga pada chapter ini dibahas mengenai tabel EFAS yang digunakan untuk menganalisis strength and weakness pada suatu perusahaan. Selanjutnya, chapter 6. Pada chapter ini, kita mempelajari penggunaan matriks SFAS dan diagram SWOT dalam menganalisa strategi bisnis perusahaan. Lalu, setelah menganalisa matriks SFAS dan diagram SWOT, kita dapat mengembangkan misi, strategi, lalu dapat menentukan tipe-tipe aliansi strategi, yang dimana tipe-tipe aliansi strategi ini terdiri dari 4 jenis, 4 tipe, yaitu Mutual Service Consortium, Joint Venture, Licensing Agreement, dan Value Chain Partnership, yang baik untuk kelangsungan perusahaan. Selanjutnya, chapter 7. Pada chapter ini, kita mempelajari mengenai corporate strategi atau strategi perusahaan, di mana terdapat 3 isu dalam strategi perusahaan ini, yaitu directional strategy, portfolio analysis, dan parenting strategy. Ada pula hal-hal yang perlu diperhatikan dalam corporate strategi ini. Yang pertama, apakah sebaiknya perusahaan bertumbuh secara vertikal atau horizontal? Yang kedua, apakah konsentrasi lebih baik daripada diversifikasi? Yang ketiga, apakah diversifikasi konsentris lebih baik daripada diversifikasi konglomerat? Selanjutnya, chapter 8. Pada chapter ini, kita akan mempelajari mengenai strategi fungsional, di mana strategi fungsional ini dibagi menjadi 8 strategi, yaitu yang pertama, marketing strategi, yang kedua, financial strategi, yang ketiga, R&D strategi, yang keempat, operation strategi, yang kelima, purchasing strategi, yang keenam, logistik strategi, yang ketujuh, SRM strategi, yang kedelapan, IT teknologi. Di chapter ini pula dibahas 2 teknik yang dapat membantu seorang manajer strategi untuk menghindari jebakan konsensus, yaitu yang pertama ada Devil's Advocate, dan yang kedua ada Dialectical Inquiries. Sekian penjabaran saya mengenai materi sebelum UTS pada mata kuliah Manajemen Strategik. Terima kasih.